lidahku. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Martinus Kurnia Yunaiko Putra atau biasa dipanggil dengan Iko. Iko ini mahasiswa HI UGM angkatan 2021. Dan sebenarnya Iko ini kemarin sempat menghubungi saya gitu ya, ingin bertanya mengenai proyeksi ekonomi politik 2023 dan saya kira ini masih bulan Januari nih, masih awal-awal tahun. Ini menjadi topik yang hangat untuk bisa kita diskusikan, untuk kita bisa apa ya, membuat semacam refleksi dan juga antisipasi tahun 2023 ini akan seperti apa begitu ya. Oke, terima kasih banyak Iko sudah datang. Selamat datang di channel ini. Iya Mbak, terima kasih juga atas undangannya untuk bisa ngobrol bareng, diskusi bareng sama Mbak Nana di channel YouTube ya Mbak Nana. Sebuah kehormatan juga bagi saya untuk ada di sini. Oke, Iko, ini lanjut langsung aja lah ya kita bahas ya proyeksi politik ekonomi tahun 2023 gitu ya. Sebenarnya kan udah banyak ya report-report, laporan-laporan, bahkan bulan Desember itu tuh udah banyak sekali webinar-webinar yang apa dilakukan gitu ya berbagai instansi yang membahas bagaimana sih ekonomi politik dunia tahun 2023, bahkan ada yang spesifik membahas gimana ekonomi politik di Indonesia tahun 2023. Ada yang bilang agak agak serem gitu ceritanya, oh mau resesi nih, mau resesi gitu kan, kita Iya, harus iya. waspada. Tapi ada juga yang bilang ah jangan dibesar-besarkan, jangan bikin serem gitu kan. Nah, sekarang kita berusaha untuk ini dia ngobrolin, so what does it mean for us gitu ya. Mungkin bisa Iko mulai dulu nih, gimana perjalanan Iko kemarin membaca dan juga melihat proyeksi ekonomi politik tahun 2023. Oke, kalau dari aku sih kemarin bisa dibilang lumayan pro kontra sih Bang. Lihat report-report, terus juga banyak influencer-influencer terutama ya yang tadi Hmm. kata Mbak Nana bilang memberikan kewaspadaan, tapi di satu sisi juga kayak memberikan ketakutan gitu loh. Apakah ekonomi di 2023 tuh seserem itu gitu? Secara khusus dengan apa yang udah terjadi di 2022 gitu. Dan kalau misalkan aku boleh sharing, tentunya harus runtut sih Mbak dari kita di Mhm. 2022 itu. Sebagai mahasiswa HI kan juga kita lihat di tahun 2022 itu gak gampang gitu kan untuk kita ngelihat satu peta dalam satu tahun itu. Mulai dari krisis energi, terus dari kejatuhan ekonomi, terus apa isu resesi, isu Perang. startup, Hmm. perang, dan itu tuh kompleks banget di tahun 2022. Padahal kalau bisa aku lihat ya, kita mengawali tahun 2022 itu dengan optimisme sih Mbak. Karena Hmm. pandemi itu kan udah ketemu nih vaksin-vaksinnya, terus Hmm. kayak apa eh, Indonesia jadi ketua G20 kan itu optimisme yang udah kita pegang Hmm. nih di awal tahunnya. Tapi ternyata satu tahun berjalan itu gak gampang untuk tetap bisa eh, apa stabil gitu secara ekonomi, Hmm. secara politik gitu. Apalagi dengan isu yang tadi udah bilang ya, terutama yang paling banyak kita bahas nih kalau di HI ini tentang isu Rusia Ukraina itu sampai berapa matkul itu eh, bahasannya tuh pasti soal-soal tentang itu tuh dan ya itu jadi sesuatu yang menurutku penting untuk dilihat dulu sih Mbak, untuk kita memproyeksikan ke depannya di 2023 ini seperti apa. Mungkin pendahuluannya dari aku gitu sih Mbak. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau dari Iko kan metodenya berarti melihat masa depan tuh kayak kaca spion gitu ya, lihat ke belakang dulu nih gitu kan, mastiin dulu Ya, nih kemarin-kemarin atau di belakang gimana gitu kan kondisinya. Mungkin kalau dari saya sih ya, saya kan sekarang misalnya minat studi saya itu sekarang sedang banyak mengkaji mengenai isu-isu ekonomi digital, perkembangan teknologi dan politik global seperti apa. Jadi kalau boleh dibilang bubble-nya saya ini gitu ya, bubble-nya saya ini berbicara di isu-isu tersebut gitu. Kalau yang saya lihat di tahun lalu tuh memang kata kuncinya itu ini ya tentang apa kripto gitu ya, itu kan awal tahun tuh sangat naik gitu iya optimisnya, betul. tapi kalau kita lihat apa
akhir tahun yang lalu tuh Desember tuh udah memasuki winter ya, Bitcoin winter. Terus selain kripto itu juga ada isu tentang metaverse ya, kata kuncinya nih. betul. Uh, Sama satu lagi apa ya, kok satu lagi tuh kata kunci di tahun lalu tuh kalau tentang teknologi. Kalau aku Um, di startup sih Mbak, layoff ya startup itu juga kenceng sih Mbak untuk ini ya. ya, Teh Winter ya. Oh, satu Ya. lagi saya mau ngomong NFT. Nah, itu kan juga Ah iya sebagai salah betul. satu turunan Bitcoin ya. Nah, itu Ah, ah. menjadi kata kunci yang saya kira awalnya mirip gitu ya. Iko cerita di awal optimis, tahu-tahu akhir tahun pesimis gitu kan. Nah, yang menarik nih kalau saya ingin melihat kontinuitasnya nih, yang apakah yang di akhir tahun kemarin pesimis akan semakin turun gitu atau dia bisa revive gitu kan. Kalau kita lihat misalnya dari sisi isu-isu ekonomi politik yang sedang menurun itu kan kita bisa lihat salah satu contohnya industri teknologi ada banyak teh layoff gitu ya, teh winters ada sifat. Mungkin buat yang belum tahu, teh layoff itu istilah untuk PHK di dunia perusahaan teknologi digital gitu ya. Dan ini tuh sebuah fenomena global ya. Jadi nggak hanya di Iya. Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan teknologinya PHK ribuan karyawannya, bahkan kalau boleh dibilang dedengkotnya perusahaan teknologi yang besarnya gitu ya, seperti Google, Amazon itu bahkan juga melakukan PHK puluhan ribu karyawannya gitu kan. Nah, ini pertanyaan berikutnya buat saya sih, tapi ini mungkin pertanyaan semantik aja. Gimana tahun ini? Apakah layoff masih berlanjut gitu? Terus apakah kita harus tetap pesimis terhadap layoff ini atau ada cerita-cerita lain? Itu sih. Itu sedikit yang sekarang menjadi pertanyaan saya ya. Tapi kalau dari Iko gimana Iko? Kalau aku ya Mbak, aku jujur pernah masuk ke kripto waktu itu. Cuman ya kayak Hmm. orang-orang pada awamnya gitu kayak, wih, ini orang kok bisa tiba-tiba kayak mendadak nih, kayak berapa Hmm. detik bisa berapa naiknya uangnya bisa profit berapa gitu. Aku masuk tuh waktu Mhm. itu, aku pernah masuk, aku sempat masuk dan ya beruntungnya aku masuknya waktu benar-benar lagi naik gitu, lagi bullish gitu, bullish market, lagi bullish market. Mhm. Terus kayak ditambah lagi dengan ada fenomena naratif ekonomi sih Mbak yang aku sempat baca itu. Jadi kayak ada Oke. narasi-narasi ekonomi tertentu yang ngebuat kayak optimisme pasar ini di diajak gitu, diajak dikumpulkan, Mhm. ayo nih kita bisa apa kripto ini mata uang masa depan buat menggantinya mata uang fiat. Terus tambah lagi dengan NFT yang tadi Mbak Nana bilang ya, NFT itu kayak Mona Lisa ya, apa Mhm. identiknya gitu kan. Ini ada kode uniknya nih di setiap NFT-nya. Tapi at Mhm. the end apa gitu, kalau kita bisa berkaca, at the end ternyata capital outflow-nya dari sana tuh juga kenceng juga gitu loh. Maksudnya kalau misalkan orang-orang di eh, apa kripto di NFT sendiri itu bilangnya paus ya, whales ya, whales ya. Di sana Mhm. tuh juga bisa mengendalikan capital inflow atau capital outflow yang dari segi pemerintahnya sendiri, Mbak, itu aku lihat masih kebingungan gitu untuk ngelihat oh ini ngeregulasinya gimana gitu, apalagi kan ini hal-hal yang masih baru gitu, apalagi Mhm. di pemerintah kita gitu kan, di pemerintah kita kayak oh ini tuh masih baru banget nih fenomenanya dan kita masih mengejar regulasinya gitu, belum ada regulasi yang pasti terkait dengan keamanan atau mungkin dengan transfer uang dan lain-lainnya, dan itu sebenarnya yang jadi kata kunci menurutku kewaspadaan kita untuk benar-benar belajar lebih jauh sih Mbak untuk sebelum Mhm. kita apalagi itu kan instrumen salah satu instrumen untuk eh, menaruh uang kita juga ya kalau misalkan bagi mereka yang mempercayainya itu, nah itu kita harus benar-benar pelajarin itu dan eh, harus mendalam banget sih sebelum kita kepancing sama narasi-narasi ekonomi itu sendiri gitu sih kalau dari aku Mbak. Iko, mungkin ada informasi nggak buat buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang naratif ekonomi itu apa bacaannya kok? Atau mau apa kata kuncinya kalau kita googling di kalau kita googling gitu di browser? Kalau sebenarnya naratif ekonomi itu secara ini aku langsung nemu gitu sih Mbak di Google untuk naratif ekonomi. Dan ada Mhm. kayaknya bukunya untuk naratif ekonomi sendiri itu, tapi aku belum baca secara full. Aku masih dengerin audiobooknya waktu itu sempat. Mhm. Nah itu juga menarik dia ngebahas bagaimana
psikologi manusia, psikologi kita tuh terpengaruhi oleh informasi-informasi yang kita dapatkan gitu, apalagi dengan informasi-informasi yang optimis gitu. Nah, itu yang ngebuat kayak kita sering banget nih ngelihat ada eh, robot trading dan lain-lain yang bener-bener secara regulasi itu belum bisa dikejar sama pemerintah untuk mengantisipasinya, dan at the end ya masyarakat lagi yang bakal jadi korbannya gitu atas pertama ketidaktahuan informasi, dan yang kedua regulasi yang belum pasti gitu. Nah, kayak kemarin kita Mhm. lihat di tahun 2022 tuh kan ada salah satu robot trading tuh yang influencernya juga fenomenal gitu kan ya, yang dia bilang murah banget gitu kan. Nah, itu kan juga salah satu hal yang harus kita lihat gitu untuk ke depannya gitu. Apalagi dengan janji-janjinya para eh, optimisme yang dimunculkan di teknologi ini gitu. Itu sih Mbak kalau Mhm. yang dari aku lihat. Ya, jadi nanti buat yang apa teman-teman gitu ya yang berminat bisa cari buku judulnya Naratif Economics gitu ya. Iya, Yang cerita sebenarnya bagaimana ekonomi itu ada sebuah hasil dari konstruksi narasi kan gitu. Dan sekarang masalahnya kalau menurut buku ini bagaimana ekonomi itu berjalan adalah kuat-kuatan narasi mana nih yang paling kuat gitu ya. Dan betul. gimana pembentukan narasi itu, siapa yang membentuknya itu tuh penting untuk kita menganalisis kan. Dan mungkin buat kita nih mahasiswa HI ataupun yang lain yang juga berminat di isu ekonomi politik bisa mengamati narasi apa nih yang akan muncul di 2023 gitu kan. Saya balikin lagi nih ke Outlook 2023 ya. Kalau saya lihat nih, nanti mungkin Iko bisa share juga. Kalau saya lihat nih kan awal tahun ini narasi yang langsung naik muncul itu adalah bicara tentang AI gitu ya. Ada apa namanya riset yang apa research base yang masih berjalan gitu tentang Open AI ya. Jadi ada mesin chat AI gitu, chat GPT yang sekarang lagi kalau nggak tahu saya di bubble saya tuh lagi naik daun gitu, banyak yang ngomongin ini dunia akademisi ataupun di dunia industri banyak yang ngomongin chat GPT ini gitu. Nah ini yang menarik ya. Uh, Kan gini, saya juga akhirnya mencoba gitu ya apa sih chat GPT ini. Saya coba pakai aplikasinya. Kalau yang saya perhatikan sebenarnya, kalau dilihat narasi dominannya, ChatGPT ini kan akan bisa mengarah ke hal-hal yang bersifat otomatisasi ya. Jadi kayak ini apa namanya bagaimana jutaan informasi itu bisa difilter, bisa dioperasikan gitu kan, dan di apa namanya menjadi feed, menjadi apa ya kalau boleh dibilang bahan pelajaran gitulah untuk mesin AI ini gitu ya. Nah, narasi yang dikembangkan kan seolah-olah jangan-jangan nih AI akan mengancam intelektualitas manusia, iya gak sih? Itu yang saya lagi tangkap nih narasinya. Dan Benar-benar. kalau kita lihat pergerakan ekonomi pergerakan modalnya juga banyaknya ke situ gitu kan. Tapi ada satu eksperimen tuh yang kemarin saya lakukan gitu ya. Ini belum, saya nggak boleh saya nggak bisa klaim ini eksperimen ilmiah karena saya baru pakainya sekali. Tapi mungkin bisa jadi udah ada juga publikasi-publikasi lain tentang ini. Jadi saya ketika diskusi dengan Chat GPT itu, saya memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dilematis gitu. Nah, misalnya pertanyaan yang saya masukkan waktu itu adalah saya bilang saya punya orang tua lagi sakit parah gitu, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya mau mencuri obat supaya orang tua saya bisa hidup. Nah ini kan dilema antara doing something illegal or saving life gitu kan. Nah saya mencoba penasaran, saya mau tahu ini ChatGPT jawabannya akan seperti apa ya gitu. Terus yang keluar, kalau menurut saya itu sangat normatif sekali jawabannya ya. Dia cerita, oh mencuri itu ilegal, tidak boleh secara hukum, bla bla bla. Dan saya berusaha mengejar ya, saya berusaha mengejar, nih ChatGPT ini bisa nggak mengartikulasikan perasaan, gimana sih perasaan emosi seorang anak yang mau ditinggal orang tuanya, tau nggak sih, perasaan sedih, perasaan nelongso, merana gitu.
Saya coba kejar, tapi saya nggak punya pilihan lain. Satu-satunya cara saya menyelamatkan orang tua saya adalah dengan mencuri. Tetap, tetap dan jawabannya tetap normatif. Jadi kamu tidak boleh mencuri, itu ilegal. Kamu disarankan minta bantuan orang. Saya kejar lagi, nggak ada yang mau bantuin saya, bla bla bla. Kamu tidak boleh. Jadi gitu terus. Nah, akhirnya ini kesimpulan asumsi saya nih. Kesimpulan saya sementara adalah saya melihatnya begini. Sampai saat ini kan mesin yang juga sedang belajar ya. Sampai saat ini menurut saya ChatGPT itu belum bisa apa ya, memproses emosi gitu, memproses informasi-informasi yang bersifat afeksi, emosi gitu, yang non tekstual. Dan menurut saya justru adanya ChatGPT ini adalah kesempatan buat kita loh sebagai manusia tuh untuk menjadi manusia gitu yang seutuhnya. Manusia kan kita punya emosi, kita punya dilema gitu ya. Menurut saya justru kalau kalau apa namanya, kalau kita jawabannya seperti ChatGPT itu kita sedang membuat diri kita seperti robot gitu. Tapi ini udah mulai Juga. ngelantur sih. Udah mulai ngelantur. Tapi kira-kira itu tuh eksperimen kecil yang saya lakukan ya. Bagaimana sebenarnya ChatGPT ini menjadi peluang kita untuk menjadi manusia yang lebih merasakan kemanusiaannya gitu. Kalau menurut Iko gimana Hmm. Iko? Ini terkait ChatGPT ataupun yang lain ya? Silahkan gimana Iko? Oke, kalau aku nanggapin ChatGPT ya Mbak, aku juga pernah iseng waktu itu. Mm-mm. Bahkan waktu UAS, tapi aku nggak pakai buat UAS ya Mbak, aku nggak pakai buat UAS ya. Aku Kan penasaran waktu kelihatan itu. kalau pakai. Iya, kan kelihatan ya. Aku waktu itu penasaran, ada kan pertanyaan UAS gitu. Terus aku tulis di ChatGPT kayak, Mhm. tolong susunlah esai berjumlah berapa ribu kata dengan topik ini dan eh, apa dengan topik ini terus kayak argumen ini gitu. Terus kayak waktu pertama kali itu aku lihat, kagum nih, kagum. Kok bisa sekarang udah bisa kayak gini? Dan aku ngerasa kayak, wah ini kalau kayak gini Google ketinggalan zaman ini. Kan kalau Google kan kita masih harus kayak connecting the dots kan. Browsing. Iya, kayak kita Hmm. browsing, kita ngeliat, oh data ini, terus kita ini. Terus kayak aku kemarin ngecek di ChatGPT, loh kok dia bisa ngumpulin informasi jadiin satu, terus bisa pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Biasanya kalau misalnya mesin learning gitu untuk proses bahasa gitu kan masih mostly mungkin bahasa Inggris ya, tapi ini udah bisa pakai bahasa Indonesia juga gitu. Terus kayak Mhm. wah, teknologi udah semaju ini ya ternyata gitu. Aku kayak awal-awal mikir ke depannya, wah ini bisa nggak ya untuk gantiin profesi-profesi manusia gitu kan, jadi takut juga ya kan Mhm. Mbak. Apalagi kalau Mhm. kita yang nulis gitu ya, mungkin kalau Mbak Nana juga punya riset segala macam dengan tulisannya yang di ChatGPT itu, sebenarnya kalau boleh jujur secara tata bahasa tuh ya Lebih bagus-bagus aja bagus Mbak. ChatGPT. Iya bahkan bisa lebih bagus gitu. Untuk Iya, ya. sekelas mahasiswa gitu bisa lebih bagus untuk memproses bahasanya segala macamnya. Mhm. Cuman kayak apa ya, aku masih kepikiran gitu, apa sih yang ngebedain nantinya? Kayak ini bisa loh, misalnya kalau orang buat berita pakai ChatGPT terus disebar di media-media informasi segala macam, apa yang ngebedain nanti kita manusia sama sama machine learning ini ya, sama mesin yang berbasis sama bahasa pemrograman gitu sih. Aku pikirannya dilemaku di situ sih, Mbak. Gitu Ya, kalau dari aku. saya tuh jadi mau nyambung lagi deh ke Iko. Ini jadi tadinya mau ngomongin Outlook 2003 jadi seneng bahas GPT ya, apa chat GPT ya. But anyway, ya inilah kalau ngobrol kita apa seru kok jadi ngalor ngidul. Saya mau ngomongin lanjut tentang chat GPT ya. Kan sebenarnya selain chat GPT itu ada banyak juga apa AI lain yang sedang dikembangkan kan. Tadi kalau chat GPT kan berbasis teks ya. Ada juga kan AI untuk membuat gambar kan. Playground AI itu kan juga menimbulkan apa namanya isu Kecemasan baru juga ya. sebenarnya, kecemasan. Jangan-jangan nanti ada apa foto siapa, mukanya siapa, oh, tubuhnya siapa, terus itu dipakai sebagai evidence fakta gitu kan. Nah, itu juga menjadi sebuah isu. Nah, menurut saya nih eh ini justru kalau boleh dilihat, jadi gimana dong cara kita harus menanggapi AI ini? Haruskah kita takut, menolak atau gimana? Kalau saya pribadi ya, ini dari apa ya, apa yang saya baca dan apa yang saya lihat sampai sekarang, mungkin nanti-nanti bisa berubah lagi gitu ya, namanya saya manusia gitu kan. Kalau sekarang saya merasa mau nggak mau, this is something we are living with gitu ya. Kita hidup bersama, eksistensinya itu sudah ada gitu.
Itu. Jadi this is what we are live in. Karena menurut saya kalaupun sebagai mahasiswa, kalau mau pakai ChatGPT misalnya untuk membantu kita apa ya merapikan bahasa kita ya nggak apa-apa gitu ya. Menurut saya ya. Tapi bukan berarti kamu bisa tinggal copy paste doang gitu. Jawaban ChatGPT kamu copy paste ke jawaban SMU juga. Ya itu bukan kamu yang ngerjain tapi ChatGPT semua kamu free rider ya kan gitu jatuhnya. Tapi menurut saya justru yang bisa dilakukan misalnya ChatGPT bisa dipakai untuk membantu mencari ide dulu, bikin outline dulu gitu ya. Mencari semacam tren besar karena kan dia mengambil informasi dari dunia gitu ya, ngambil semua informasi global. Setidaknya dia bisa assist kita, membantu kita untuk mencari oke outline-nya apa gitu. Nanti dari situ baru kita mengembangkan ide itu sesuai dengan posisi kita, opini kita, dan lagi-lagi nih skill yang belum dipunyai oleh ChatGPT itu adalah afeksi, emosi gitu. How do we feel? Dan saya kira ini saya lagi-lagi mau ngomong ini sebenarnya uh, call gitu ya, calling moment for us gitu untuk bisa lebih mengartikulasikan emosi kita gitu ya sebagai manusia baik dalam sebuah tulisan ataupun dalam ya kehidupan kita gitu. Nah, itu tadi yang pertama saya lihat mau nggak mau kita sudah hidup bersama dengan AI ini gitu, dia sudah eksis. Nah, yang kedua akhirnya yang saya refleksikan adalah bisa jadi momen-momen adanya AI ya perkembangan teknologi yang begitu pesat itu adalah momentum untuk ini ethical turn of our society gitu. Saya sebenarnya menyukai banyak diskusi-diskusi yang mencoba mengkritisi AI ini. Ada banyak yang di dunia akademisi kan juga banyak yang mempertanyakan tadi yang diceritain Iko. Nanti kalau mahasiswanya pakai chat GPT gimana gitu kan? Justru nggak menurut saya tuh justru a moment gitu ya, opportunity moment gitu untuk bisa shaping our ini ya, our society and also shaping our technology gitu. Makanya menurut saya tuh kayaknya dulu ya, setidaknya waktu saya kuliah ngomongin teknologi itu ya ngomongin teknologi itu hanya sebagai variabel gitu. Ngomongin teknologi senjata nuklir, ya udah senjata nuklir yang saya tahu adalah untuk perang, but that's it gitu. Tapi kita nggak pernah atau saya setidaknya waktu kuliah saya nggak pernah misalnya berdiskusi tentang gimana sih politik desain nuklir itu, siapa sih negara-negara yang boleh bikin nuklir gitu ya, siapa sih siapa sih desainernya gitu ya, itu belum ini. Wah, kalau ngomongin teknologi nuklir ketahuan ya angkatannya angkatan berapa ya. Agak lama, tapi ya itu yang dulu. Tapi yang sekarang saya rasakan justru sebenarnya kesempatan buat kita, buat mahasiswa untuk belajar lebih kompleks tentang perkembangan teknologi, nggak hanya melihat apa nih masa depan teknologi, nanti mau ada apa mobil terbang, mau ada AI, mau ada apa, tapi kita juga perlu memikirkan secara apa namanya perkembangan politik ekonomi, kompleksitas politik ekonominya seperti apa. Itu sih dua itu ya. Yang pertama tadi apa momen manusia menjadi lebih manusia, dan kedua adalah momen ethical turn of technology. Itu dua key point yang saya dapat ya dari industri teknologi. Kalau dari Iko sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri untuk terkait dengan teknologi dan korelasi terhadap ekonomi politik kita sendiri gitu ya, aku melihat bisa jadi opportunity juga buat kita gitu. Karena dengan keberadaan AI sekarang ini, itu kalau bisa bilang jujur ya Mbak, sekarang tuh memungkinkan semua orang tuh bisa jadi CEO atau jadi pemilik usaha atau jadi ya pemilik UMKM, bisa ngebangun bisnis, ngebangun usaha mereka dengan modal yang ya modal internet gitu loh. Kayak Ya, ngelihat ya. ngelihat caranya ChatGPT menyusun apa kalau di orang-orang apa pebisnis atau pelaku usaha ngebikin marketing plan-nya mereka, ngebikin terkait dengan rencana bisnis mereka gitu, ngebantu mereka melihat lokasi-lokasi mana yang strategis dan lain-lainnya. Itu kalau Mhm. misalnya kita bisa sadar gitu, itu terbantu juga kita untuk mengembangkan diri kita lebih lagi gitu dengan keberadaan AI ini. Nah, tapi kan sayangnya sebanyak apa kebelakangan ini masih apa ya terdapat skeptis skeptis ya kita punya skeptisisme untuk ngelihat AI ini
menakutkan karena bisa menggantikan manusia gitu. Nah, ini sebenarnya yang tadi pengen aku bilang gimana kita bisa melihat narasi-narasi itu lebih lebih Mhm. apa ya, lebih luas lagi gitu, nggak cuman apa hitam dan putih gitu. Nah, gitu kalau yang bisa aku lihat sih Mbak. Jadi kayak eh, ada plusnya, ada minusnya, ada gimana cara kita mengembangkannya, gimana cara kita mengoptimalkannya. Jadi kayak kita nggak perlu terlalu takut juga untuk aku rasa gitu. Karena kalau kita takut banyak pastinya nanti eh, ketika teknologi udah makin maju ya, udah makin berkembang, kita malah jadi yang apa yang paling konservatif gitu bisa dibilang ya kalau misalnya kita nggak catch up sama perkembangan itu. Dan ya itu menurutku jadi poin menarik sih, walaupun kita nggak bisa langsung involve ke sana untuk at this point ya, cuman untuk kita bisa punya keinginan untuk belajar, keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, itu bakal jadi modal yang menurutku bakal bagus banget untuk generasi-generasi aku sendiri gitu ya, yang nantinya di masa depan pastinya udah bakal lebih eh, dipaparkan lagi sama perkembangan-perkembangan teknologi yang ada Mhm. gitu. Kalau misalnya kita masih ada di mindset yang wah ini tuh teknologi ini bisa menggantikan manusia, ini teknologi buruk buat kita. Nah, itu malah ngebuat kita jadi kayak nggak mau nggak mau udah nggak mau gitu sama keberadaan teknologi ini gitu. Cuman Mhm. yang harus kita lihat juga tadi mana Rosat bilang kita bakal hidup berdampingan dengan teknologi ini. Kalau misalkan memang kita ada kurang serak ya, gimana caranya kita mengapa ya, mengkritisinya dan kita menggunakannya untuk dengan lebih bijak gitu. Menurutku di refleksi yang bisa aku lihat untuk 1 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan terkait dengan perkembangan teknologi sendiri ya di ekonomi kita, di politik kita, dan di masyarakat kita, sosial kita, itu yang bisa aku refleksikan sih Mbak. Mhm. Gitu. Mhm. Thank you Iko. Aku tuh sebenarnya pengen nyambung tadi ya terkait tentang jangan terlalu resisten lah gitu sama teknologi gitu kan, jangan terlalu skeptis banget gitu. Tapi jangan juga terlalu optimis banget gitu kan. Saya kira Betul. tuh kita sedang ya belajar untuk menjadi lebih fleksibel ya. Ada saatnya kita memang perlu melihatnya dengan jernih gitu kan. Ada saatnya memang oke, mana kapan kita turn on our optimistic button dan kapan kita turn on our skeptis button gitu, dan kadang-kadang kita perlu turn on dua-duanya juga gitu ya supaya kita bisa absorb semua ini ya apa namanya semua perspektifnya gitu. Betul. Tapi saya kira ya ini juga apa namanya satu hal yang saya pelajari di studi Science Technology Studies and International Relations ya. Sebenarnya apa namanya saya kira dari berbagai macam report gitu ya tentang outlook ekonomi 2023 itu kalau boleh dibilang narasi dominannya itu kan resesi gitu ya akan memberikan apa ya gambaran cukup skeptis gitu terhadap perekonomian kita gitu ya. Saya kira kalau dari studi SDSIR tuh yang saya pelajari adalah kita didorong untuk apa ya melihat juga melirik juga narasi-narasi yang alternatif gitu, narasi-narasi yang berusaha untuk bilang apa ya mengkritisi si narasi dominan ini. Nah, kalau yang saya lihat nih balik lagi ke industri teknologi, narasi dominannya ini kan sekarang masih melihat model bisnis yang berbasis investment base. Lalu sekarang investment base itu kalau tahun 2015 awal tuh dulu startup tuh pada seneng-senengnya dapetnya apa nyari-nyari modal gitu kan, ada istilah unicorn, decacorn gitu kan, dari sisi berapa banyak mereka bisa mengumpulkan modal karena dulu narasinya itu adalah growth gitu. Perusahaan itu harus berkembang dulu, caranya berkembang gimana, dapat modal, hire talent dengan apa ya bahkan sampai ini ya perang talent kan, rebut-rebutan talent gitu ya dengan ngasih gaji yang bombastis gitu. Terus kalau boleh dibilang nih ikutin perkembangan terakhir setelah pandemi, terutama pandemi awal kan, apa tech industri naik banget ya, Banget, Mbak. Apalagi karena di Amerika tuh. iya kan naik banget karena momentum juga physical distancing, orang mau nggak mau ya melakukan semuanya online gitu via internet gitu, langsung bombastis tapi baru 2 tahun jekler gitu kan. Ternyata sekarang narasinya udah berubah lebih ke profitability. Ketika tadi ini udah naik banget nih, udah growth banget gitu, ketika dicek loh ini model bisnisnya gimana, profitable apa enggak gitu. Nah itu sekarang apa banyak alasan-alasan perusahaan teknologi itu memecat karyawan karena dianggap
apa ini menjadi beban perusahaan gitu ya demi alasan profitable perusahaan gitu. Nah, yang ingin saya perhatikan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah itu narasi dominannya gitu kan, bahwa semua startup itu harus dibuat seperti apa investment model dan sekarang semua startup itu harus profitable gitu. Nah saya tuh kemarin-kemarin mencoba mengidentifikasi ada nggak sih narasi-narasi alternatif yang berusaha melawan atau setidaknya mengkritisi atau nggak harus mengkritisi tapi setidaknya memberi opsi lain deh terhadap narasi tadi ya, narasi investment, narasi profitability. Dan di sini saya kemarin ketemu namanya konsorsium yang disebut sebagai platform kooperatif gitu. Jadi apa namanya gerakan ini itu adalah gerakan yang berusaha untuk mendemokratisasi platform digital gitu. Selama ini kan platform digital ya ownernya ya foundernya gitu kan. Nah sementara gerakan yang ingin dilakukan oleh platform kooperatif ini adalah mendistribusikan ownership-nya, mendistribusikan manajerialnya dari platform itu. Dan ini gerakannya dimulai di beberapa negara ya, tapi salah satunya yang saya tahu tuh dari New York misalnya. Mereka punya aplikasi Hapling apa ya aplikasinya yang apa untuk cleaning service gitu. Jadi awalnya ini cleaning service-nya hanya apa lokal gitu ya, berbentuk koperasi gitu. Tapi mereka bergabung bersama um, membuat platform digital berbasis website dan mereka berhasil bertahan sampai sekarang gitu dengan skema kooperasi. Maksudnya tidak mengandalkan modal begitu ya. Dan juga si pekerja adalah pemilik usahanya juga gitu. Nah, saya kira nih buat apa teman-teman di tahun 2023 bolehlah sekali-kali tuh ngeliriknya yang isu-isu yang ini nih, narasi-narasi yang ini nih gitu untuk ngasih apa ya perimbangan perspektif gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Iko ada lagi nggak kok key intake-mu untuk 2023 ini? Jujur kalau misalkan menanggapi terkait dengan startup itu juga menarik sih, Mbak. Apalagi dengan eh, tadi ya kita lihat dari momentumnya di 2020, optimismenya mereka dengan apalagi ada bantuan dari kan kalau kita berbicara startup ya gudangnya kan di Amerika Serikat sana kan apalagi tech tech company gitu kan apa Silicon Valley istilahnya kiblatnya dunia tuh kalau ngelihat teknologi perusahaan-perusahaan tech tuh ya ke Silicon Valley ke Amerika sana Amerika Serikat sana tapi dengan adanya pandemi yang tadi Mbak Nana bilang apa social distancing terus kayak adanya eh, itu jadi momentum mereka untuk naik tapi waktu udah selesai nih pandeminya ternyata lebih cepat daripada diprediksikan kan diprediksikan waktu itu nah vaksinnya udah ketemu terus udah mulai new normal nah yang aku lihat sih titik menariknya ketika eh, yang The Fed tahun lalu itu 2022 mulai naikin suku bunganya ini aku ngelihatnya secara ekonomi makro ya gitu ya Pak. Secara capital outflow dari startup itu sendiri. Nah, waktu The Fed udah ngeluarin naikin tingkat suku bunganya, tentu kan obligasi US jadi lebih menarik gitu di mata investor daripada kayak tadi ada investasi di kripto atau trading di kripto atau mungkin venture-venture capital itu ngelihat di startup yang tadi kata Mbak Nana benar, mereka pertama-tama apa mengejar valuasi gitu. Nah, itu yang menurutku jadi poin penting sih untuk kedepannya bagaimana para eh, orang-orang yang pengen masuk ke dunia startup tuh ya valuasi penting, cuman harus dipikirin gitu profitability-nya gitu. Karena kalau misalkan hanya berbicara valuasi, at the end nanti investor cuma jadi menjadikan startup itu sebagai exit plan mereka gitu loh. Kalau udah sampai misalkan IPO gitu atau udah sampai ke public offering gitu. Dan ya kejadian juga kan waktu kalau aku ngelihat ya aku sendiri kan juga istilahnya eh, punya pengalaman di dunia saham kan. Itu ngelihat Gojek Tokopedia dan Bukalapak itu waktu udah masuk ke IPO, wah dihantam sama pasar tuh bener-bener loh ini perusahaan kinerja keuangannya seperti ini, tapi kok udah bisa dihargain seperti ini gitu. Ini yang jadi titik poin sih untuk gimana kita ngelihat masa depan perusahaan-perusahaan startup itu gimana cara mereka untuk bisa lebih sustain secara bisnis tapi tetap profit juga gitu dan tetap punya marketnya juga gitu. Karena kalau misalkan cuma bakar uang kan yang kita lihat kan startup tuh bakar uang untuk marketing mereka, untuk akuisisi pasar dari kompetitor. Nah, itu yang menurutku jadi pembelajaran sih untuk tahun depan. Dan beruntungnya
Indonesia ini untuk isu resesi sendiri ya, yang aku baca juga kita cukup resilience gitu, cukup kuat gitu karena eh, kebanyakan dari kita konsumsi masyarakat kita tuh bagus sih Mbak yang aku baca gitu. Hmm. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang misalkan menggantungkan pendapatannya tuh sama ekspor dan impor karena ya ekspor dan impor tentunya dengan harga komoditas yang tinggi karena tadi ada perang Ukraina dan Rusia terus dengan adanya resesi itu tuh kritis mereka itu buat negara-negara yang menggantungkan pendapatannya dengan ekspor dan impor mungkin kayak Korea kayak Singapura gitu yang menggantungkan ekspor dan impor tapi Indonesia menurut aku untuk 2023 ini ya itu cukup aman gitu. Cukup aman dalam tanda kutip kita juga harus tetap waspada ya. Nggak bisa dibilang aman karena di sini aku juga bukan pakar ekonom gitu disclaimer ya teman-teman. Aku juga cuman sharing doang dengan apa yang aku lihat di masyarakat gitu. Kayak aku ngelihat orang-orang juga masih pada ke warung kok, orang-orang masih pada ke jajan juga kok gitu. Aku bahkan ngelihat sendiri kayak eh apa temanku gitu oh mereka bisa nonton konser loh konser yang harganya jutaan gitu tapi tetap ludes gitu konsernya ini kan Mhm. ngebuat kayak sebenarnya kalau isu resesi ya ada kalau diproyeksikan ada cuman eh, gimana cara kita supaya tetap apa ya tetap positif melihat isu ini kalau misalkan ya harus waspada aja gitu jangan sampai kita malah takut malah kita cuma nyimpen uang dan kita eh, nggak apa ya nggak mensirkulasikan uangnya gitu karena kan ekonomi di suatu negara bergerak ketika ada sirkulasi uang kan nah itu yang menurutku jadi poin gitu gimana nanti dari pemerintah dari masyarakat juga dari UMKM pengusaha bahkan juga startup itu bisa saling bersinergi gitu sih Mbak yang aku lihat untuk ngeliat nih di ekonomi 2023 nanti itu sih Mbak kalau aku bisa wrap BTW, up ya. ya 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 ya, thank you banget. Aku suka tadi Iko mulai ini ya membawa juga dimensi perkembangan apa namanya, bukan perkembangan tapi pergerakan modal gitu ya dalam industri teknologinya itu seperti apa. Dan BTW tuh tadi ketika kamu bahas tentang apa namanya kasus IPO di Indonesia gitu ya, beberapa perusahaan teknologi di Indonesia, itu bisa dibahas dengan naratif ekonomik juga nggak sih? Karena kan kemarin memang sebelum IPO tuh ada banyak-banyak narasi ya yang akhirnya mau nggak mau. Nah itu tuh bisa dianalisis loh. Jadi bahan skripsi deh tuh Iko. Ini maaf ya. Tugas dosen tuh kayak sedang menghantui mahasiswa bikin skripsi. Oke, anyway ini kayaknya udah mulai ngalor ngidul kita selesaikan dulu. Thank you banget Iko udah mau gabung di sini ngobrol dengan saya share apa refleksimu, hasil belajarmu. Saya senang banget kita bisa ngobrol di luar kelas ya. Espir gitu, kita bisa tukar pikiran di sini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kolaborasi lagi, untuk bisa kerja sama lagi. Sukses buat studimu, buat aktivitasmu semua, oke? Okay? Dan semoga yang mendengarkan juga bisa apa ya mendapatkan sedikit manfaat gitu dari hasil tukar pikiran kita hari ini. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke terima kasih semuanya terima kasih Mbak Nana. Oke.